Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita menyembah Dia. Kristus Tuhan. Renungan Natal dengan judul Di Bawah Hukum. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. 23 seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Kita mengingat sunat Yesus karena alasan yang penting. Peristiwa ini adalah pertama kalinya Dia secara resmi berada di bawah hukum Tuhan. Ini adalah sistem aturan dan ritual yang kompleks yang Tuhan berikan kepada Musa bagi bangsa Israel. Itu menunjukkan kepada mereka bagaimana beribadah dan berhubungan dengan Tuhan. Sekarang pada usia 8 hari, Yesus Putra Allah sendiri memikul tanggung jawab, dan kita melihatnya lagi ketika Dia berusia 40 hari di bait suci. Mengapa hal-hal ini penting? Karena Yesus melakukan semua ini atas nama kita, bahwa sebagai bayi, dan bukan hanya hal-hal seperti perayaan di bait Allah. Bagaimana dengan dasar titah, hukum-hukum yang kita semua tahu seharusnya kita lakukan, dan kita semua gagal melaksanakan dengan sempurna? Bagaimana dengan kegagalan kita sehari-hari dalam kasih, dalam kesabaran, dalam keadilan, dalam belas kasihan? Tanpa Yesus, kegagalan kita akan menghancurkan kita. Tetapi dengan Yesus, kita memiliki kelegaan. Dia mengambil kegagalan kita dan menggantikan kesempurnaannya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya untuk menghilangkan beban dosa yang ada pada kita dan bangkit kembali untuk memberi kita kebebasan dan hidup selamanya. Kita tidak bisa melakukannya, tetapi Yesus bisa dan melakukannya karena Dia mengasihi kita. Sekarang kita hendak hidup dengan Dia di dalam sukacita, damai, dan ampun selama-lamanya. Juru selamat yang terkasih, terima kasih telah mengambil alih semua kegagalan kami. Amin. Dan yang perlu direnungkan dan didiskusikan adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana perasaan Anda tentang hukum Tuhan? Kedua, mengapa? Ketiga, bagaimana hukum Taurat mendorong Anda kepada Yesus, Juru Selamat Anda? Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.